Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Sebentar kita akan mulai ibadah kita Jumat Agung yang dimana kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa setiap kita. Kita mau siapkan hati kita mau agungkan, muliakan nama Tuhan Yesus kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini, terima kasih karena kesempatan yang sudah Tuhan berikan supaya kami bisa berkumpul tempat ini bersama-sama secara bersuka cita dalam 3 hari ini Bapak. Kami mau mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mau mengagungkan, memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha kuasa, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha kuasa, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha kuasa, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha kuasa, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha kuasa, ku sembah Kau Yesus keselamatanku.
buat kasih-Mu, buat kemurahan, buat kebaikan, buat jalannya. Haleluya, glory Tuhan. Hosana bagi Raja yang tinggi. Terima kasih, kami bersyukur, kami memuji. Terima kasih, haleluya. Engkau baik Tuhan, teramat baik. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan pada sore hari ini. Nyatakan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih atas setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan untuk setiap hidup kami. Kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan, muliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami dapat menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan pujikan Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap pagi. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan ku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap pagi. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang
firman-Mu, Teguh menopang, ku kan abadi di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. sebab firman-Mu Teguh menopang, ku kan abadi di dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. firman-Mu Sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ini sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan karena keselamatan ada pada Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Kita akan berjalan dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan. Apa arti hidup kami Tuhan? Ketika Tuhan tidak memberikan nyawa yang Tuhan untuk kami. Terima kasih Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena kekuatanmu, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kembali berdiri dan kita
Apalah arti hidup kami apabila 2000 tahun yang lalu Tuhan tidak mati di atas kayu salib, menebus menyelamatkan kami. Kami adalah manusia-manusia yang binasa. Kami pantas untuk mati binasa dalam kegelapan yang paling dalam. Karena dosa-dosa pelanggaran kami, karena kemunafikan kami. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, maka hari ini kami boleh memperingati Jumat yang demikian agung. Kematian Kristus di atas kayu salib yang membasuh setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih yang termulia dan terbesar ini yang boleh kami terima. Dan biarlah setiap nyanyian pujian yang kami naikkan menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar kami mau duduk dengan Dia mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mendapatkan pesan yang dari Tuhan untuk boleh kami kerjakan dalam hidup kami, agar hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Terimalah persembahan kami, biarlah hati kami sungguh-sungguh boleh terbuka mendengar firman Tuhan ditaburkan. Urapi hamba dalam segala kekurangan hamba, apa yang hamba sampaikan biarlah sungguh dari Tuhan. Memberkati setiap yang mendengar dan di atas segalanya Tuhan dipermuliakan. Hormat pujian kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Pelayan pujian penyembahan silakan duduk dan menempatkan diri. Shalom. Shalom. Selamat datang di retret hari pertama. Ini sesi yang pertama. Kalau tadi sebenarnya sesi pembuka Bapak Ibu. Tidak ada khotbah tadi. Tetapi mulai malam ini, lalu besok pagi, besok sore, besok malam, sampai akan ditutup hari Minggu pagi. Bapak Ibu Saudara akan pesta rohani. Maksudnya apa? Kita akan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengar firman. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Kalau orang Indonesia berarti tidak hidup hanya dari nasi saja. Tapi kita hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, amin. Setiap kita Bapak Ibu, kalau kita mau sungguh-sungguh menyukai firman, kita mau menyenangi firman, maka hidup kita akan aman dalam tuntunannya Tuhan. Sebab firman Tuhan itu apa? Pelita. Bagi apa? Bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Tanpa firman, gelaplah keadaan jalan kita. Bapak Ibu mau kemana? Tapi dengan firman kita bisa tahu keputusan yang harus kita ambil. Hari ini kita mau mempelajari sesuatu. Ini tema besar kita. Gereja yang sejati yang sudah dibuka kemarin hari Minggu ya. Bapak Ibu Saudara yang datang ibadah raya, kita sudah mendengar gereja yang sejati itu gereja yang bersekutu, melayani dan bersaksi. Koinonia, diakonia dan marturia. Bersekutu seperti ini, lalu melayani satu sama lain dengan kasih. Dan marturia, melatih kita untuk berani bersaksi. Cerita tentang Yesus di hadapan banyak orang. Nah hari ini kita mau belajar ini Bapak Ibu. Kita akan belajar hari ini gereja yang berpusat Kristus. Besok pagi kita akan belajar gereja yang apostolik. Apa itu apostolik? Kerasulan. Besok siang, sore kita akan belajar gereja yang mengasihi. Malam kita akan belajar gereja yang bermisi. Dan hari terakhir, hari Minggu Paskah kita mau belajar gereja yang mengubahkan kehidupan. Nah bukan berarti gereja kita gereja yang sudah sempurna, sekali lagi saya katakan tidak. Tapi gereja kita adalah gereja yang mau sungguh-sungguh belajar jalan di trek yang benar, rute yang benar. Karena hari-hari ini banyak gereja yang mulai ajarannya ke sana kemari Bapak Ibu. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa salah, kita bisa terpeleset. Ya, oke, kita akan mulai belajar, bisa mulai saya operasikan dari sini. Nah, kita akan baca ayatnya dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Betul ya? Oke, sama. Filipi 1, oke di sana ya. Ayat yang ke-27. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara, simak baik-baik di Alkitab masing-masing. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan apa? Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, di sini dikatakan ada kata-kata berpadanan dengan Injil Kristus.
Rasul Paulus berpesan kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita bahwa hendaklah hidup kita itu berpadanan dengan Injil Kristus. Bukan Injil yang lain, tapi Injil Kristus. Hari-hari ini banyak yang menyerupai Injil tapi sebenarnya bukan Injil. Sama-sama khotbah, sama-sama di gereja, tapi yang diceritakan bukan tentang Yesus. Yang diceritakan tentang apa? Kenikmatan diri sendiri. Yang diceritakan tentang apa? Tentang bagaimana hidup kita bisa sukses, bisa bahagia. Tapi tidak diajarkan untuk bagaimana hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, kita mau belajar hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kita akan buka Filipi pasal yang kedua sekarang, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara simak baik-baik. Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Satu perikop setelahnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, perhatikan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama dan seterusnya. Ya, kita baca sampai ayat yang ke-8 saja. 14 tadi ya. Di ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara akan perhatikan ada kata-kata ini. Hendaklah kamu, ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata menaruh pikiran dan perasaan itu bahasa aslinya ini Bapak Ibu. Ini bahasa Yunaninya, phroneite. Phroneite. Ya. Kalau dalam terjemahkan bahasa Indonesia lebih tepatnya begini, hendaklah kamu memiliki pemikiran yang sama seperti Yesus Kristus. Hendaklah kamu memiliki kepedulian yang sama seperti Yesus Kristus. Hendaklah kamu memiliki penilaian yang sama dengan Yesus Kristus. Jadi kata hendaklah kamu memiliki menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, itu terjemahan gampangnya itu hendaklah pemikiran kita, kepedulian kita, penilaian kita itu sama seperti penilaiannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada orang yang membutuhkan, diapain? Diusir? Ditolong. Ada perempuan yang pendarahan menyentuh ujung jubah kaki Tuhan Yesus. Ujung jubah, jumbai jubah Yesus. Yesus berkata, siapa yang menyentuh aku? Murid-muridnya bilang, Tuhan kita di tengah orang banyak, siapapun bisa menyentuh engkau. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak, yang ini beda, ada kuasa yang keluar dari diriku. Dan dia melihat ada seorang perempuan yang berkata, iya Tuhan itu aku. Apakah Tuhan lalu memarahinya? Oh, pergi kamu, pegang-pegang. Kamu itu enggak tahir. Perempuan pendarahan pada masa itu adalah orang yang dianggap tidak tahir. Jadi bisa membatalkan. Bisa menajiskan diri. Kok jadi membatalkan sesuatu ya. Ya hampir aja kebablasan ya. Jadi seorang perempuan yang pendarahan itu bisa membuat seseorang najis begitu. Yesus bisa saja marah, tetapi dia karena belas kasihannya dia tidak melakukan itu. Nah, mari kita sepenilaian dengan Tuhan Yesus. Ketika Zakheus dengan konyolnya naik pohon apa? Pohon ara. Apa kata Tuhan Yesus? Hei orang munafik, kamu orang Yahudi tapi bantu Romawi. Kamu ini musuh rakyat gitu. Apakah Tuhan bilang seperti itu kepada Zakheus? Zakheus orang Yahudi tetapi dia membantu penjajah, membantu Roma untuk memungut cukai. Tuhan gak marah, Tuhan gak usir Zakheus, Tuhan gak acuhkan Zakheus. Justru Tuhan bilang apa? Zakheus turunlah, aku mau mampir ke rumahmu. Nah mari kita sepenilaian dengan Tuhan Yesus seperti itu Bapak Ibu Saudara.
Bisakah? Ya mari kita belajar bersama-sama. Jadi jemaat yang berpusat Kristus itu yang pertama kita mau belajar. Jemaat yang sepemikiran. Saya sudah terangkan sedikit kemarin minggu ya. Sepemikiran, memiliki cinta yang sama, sehati. Cinta yang sama itu cinta apa dong? Agape. Cinta yang sama, agape. Ya. Walaupun anak-anak muda boleh-boleh saja kalau sudah segereja, lalu timbul ketertarikan dengan teman sepelayanannya, ya enggak apa-apa, wong saya sama istri saya juga gitu. Dulunya sepelayanan, sekarang suami istri. Ya toh? Ya tapi jangan terus ke gereja tujuannya itu. Cinta yang utama tetap cinta agape dulu, cinta yang sama. Lalu sehati. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Boleh dibantu ditayangkan Pak Andreas. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca dulu ya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita perhatikan ayat-ayatnya. Saya di sini aja nggak begitu kelihatan soalnya. Oh ya siap. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Lanjut. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa? Sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Next, minggu lalu kita belajar ini. Dengan tidak mencari kepentingannya sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Next. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah di dalam gereja seharusnya ini yang terjadi. Sehati, sepemikiran, satu jiwa, satu tujuan. Ini yang harusnya terjadi. Jadi seperti yang minggu lalu saya katakan, beda pendapat boleh, tapi jangan sampai gontok-gontokan. Beda pendapat boleh, tapi jangan sampai tercerai-berai. Kenapa? Tujuan kita satu, pikiran kita harus satu, perasaan kita harus satu, dan kita hidup dalam satu kasih yang sama, Bapak Ibu Saudara. Janganlah kita berantem sendiri, gontok-gontokan sendiri. Aku jane rapatek senang cedak-cedak karo Mas Nunus. Mas Nunus itu baik di depan tapi di belakangnya busuk, dia suka nusuk dari belakang. Kayak gitu-gitu itu jangan terjadi. Sekalipun mungkin Mas Nunus jelek-jelekin saya di belakang saya. Tapi ini tidak, ini cuma contoh ya Mas Nunus ya. Enggak, kenyataannya enggak seperti itu. Tapi andai kata seperti itu, harusnya tidak terjadi. Harusnya kita belajar untuk, oh iya. Sepemikiran, seperasaan. Kenapa sih gereja seringkali berantem sendiri Bapak Ibu Saudara? Karena masing-masing itu mikirin kepentingannya sendiri-sendiri. Coba kalau misalkan kita memperhatikan kepentingan bersama. Indah rasanya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu sama seorang pendeta. Kayak makan siang bareng, sharing. Karena saya berencana untuk mengundang beliau di ibadah kita. Ya, jadi kami sharing-sharing, ngobrol, asik gitu. Selesai, saya mau bayar makannya, dia sudah bayarin duluan. Waduh nggak usah lo pastor, saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Gitu kan. Sekali-sekali. Jadi tuman gitu, besok lagi, oh ya enggak gitu kan. Udah diberkati, dibayarin makan. Padahal baru ketemu, baru pertama kali kenal gitu ya. Lalu ketika saya mau keluar, saya bukakan pintu buat beliau. Saya sudah dilayani, saya sudah ditraktir makan, saya bukakan pintu. Memang kebiasaan saya gitu, saya buka. Mari pastor. Enggak, mari Pak Daniel. Mari. Padahal dulu mari. Ini kalau nggak ada yang ngalah ini bisa nggak pulang-pulang berdua ini ya. Mari, silakan. Enggak Pak Daniel. Untungnya beliau akhirnya ngalah. Mari pastor, enggak Pak Daniel silakan. Mari pastor. Sudah. Siap. Dia keluar baru saya keluar. Bayangkan kalau dua-duanya memperhatikan kepentingan orang lain dulu, mengutamakan orang, rampung-rampung gitu. Mari. Lama-lama mungkin pelayannya emosi gitu kan. Mau tinggal keluar aja loh Pak. Susahnya gitu kan. Udah mari gitu kan. Tapi karena sudah kebiasaan. Ada hati yang terbiasa untuk mendahulukan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain. Ya kan? Gereja kalau seperti ini asik harusnya. Tapi seringkali kan yang terjadi sebaliknya gitu ya. Gereja berantem sendiri. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Mohon bantuannya Pak Andreas. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu. Yang ngomong keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Perhatikan. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21.
Ini doanya Tuhan Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Bukan untuk murid-muridnya saja Tuhan berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti termasuk kita. Kita ini masuk dalam doanya Tuhan Yesus. Tuhan berdoa kepada Allah Bapa supaya tidak hanya untuk mereka, murid-muridnya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya karena pemberitaan mereka. Apa yang didoakan Tuhan? Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Hari-hari ini makanya banyak orang itu susah banget ke gereja. Kenapa? Gereja dengan gereja berantem sendiri. Gereja A bilang, gereja B itu maaf, nyolong jemaatku. Nyolongnya piye itu kan? Mengendap-endap gitu terus dicolong gitu kan. Terus senggak. Yang satunya ngadai gitu kan. Apa seperti itu maksudnya? Tuduhan demi tuduhan gereja berantem sendiri. Yang satu bilang, gerejane ora gayeng. Meneng sepi nyenyet ngantuk aku. Yang satunya bilang, gereja anggo melumpat-melumpat. Uraan, tidak menghargai hadirat Tuhan. Gereja berantem sendiri, makanya orang-orang Kristen gak bertambah-tambah, gak berkembang-berkembang. Gereja berantem sendiri. Anehnya juga yang di dalam gereja sendiri juga berantem sendiri. Lalai loh, jadwal nari terus. Mbok gentenan aku nari, kata Dito. Mangkel, anyel. Ya tapi enggak juga gitu ya Dito ya, enggak ya gitu kan. Tapi ini contoh saja, enggak jarang toh. Misalkan saya batin Marta misalnya. Marta gitu ya. Pandanu. Itu kan partanya yang di Alkitab gitu kan. Kandhani ngajal. Dani iki wong ora gampang. Wah, gitu kan. Tapi yang namanya cinta ya toh. Cinta itu memang luar biasa. Guyang-guyu Mas Dani di belakang ya. Kadang-kadang kita bisa aja muncul pikiran-pikiran yang jelek karena kita gak senang sama orang-orang di dalam gereja. Dan ini menyedihkan hati Tuhan. Saking pentingnya ini, Tuhan sebelum disalib berdoa, sempat-sempatnya mendoakan ini. Aku berdoa bukan hanya untuk murid-muridku Tuhan. Karena murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri memang nyata-nyata sempat berantem. Meributkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tuhan tegur, ngopo tuh ngomong kayak gitu. Tuhan tegur. Nah Tuhan melihat bibit itu muncul di kemudian hari nantinya di gereja Tuhan. MCC ya Bapak Ibu Saudara kita hati-hati ya. Kita memang baru 1,5 tahun. Tuhan berkati ada pertambahan, ada pertumbuhan, ada kekeluargaan. Tapi hati-hati. Jangan merasa, wah gerejaku retret, gerejamu retret gitu. Ya enggak apa-apa tuh ya. Kita aja yang kurang kerjaan gitu ya. Bukan kurang kerjaan. Yang lain Jumat Agung Minggu Paskah kita menyepi. Betul-betul menyepi. 3 hari kita fokus cari Tuhan. Jangan merasa diri kita paling baik. Jangan merasa diri kita paling hebat. Jangan. Gereja Tuhan. Tuhan merindukan. Tuhan Yesus erotau. Erotau itu di ayat yang ke-20-21 tadi dikatakan aku meminta. Nah kata aku meminta itu bahasa Yunaninya erotau itu artinya sangat rindu. Apa? Bahasa Inggrisnya itu desire. Jadi Tuhan itu punya hasrat, rindu banget. Tuhan Yesus tuh, aduh aku tuh rindu banget gereja itu bersatu. Asik kayaknya. Enggak gontok-gontokan, enggak saling ngerasani. Asik. Ya. Waduh kecil banget ya tulisannya. Saya meneh iki. Aduh. Nah terima kasih ya Pak Andreas ya. Judulnya dulu Pak. Ini refleksi bagi kita. Nah bisa enggak kita? Bisakah kita saat itu sepikir? Bisa? Tenane. Bisa enggak? Mas Dani, pas angop takoni udah dia. Ditutupi tuh ya. Mas Dani, bisa enggak saat itu sepikir? Bisa.
Dalam satu kasih, barum, bisa enggak barum? Satu kasih barum. Bisa enggak barum? Insia Yesus barum ya. Satu jiwa, Pak Daniel keyboard. Bisa? Satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari puji-pujian. Wah, pimpin pujian. Senang. Pak Dita misalkan pimpin pujian. Selesai sesi ini, ditunggu-tunggu kok gak ada yang memuji saya ya. Padahal saya sudah total pimpin pujian, tenanan. Kok gak ada yang memuji saya? Wah, gak bener ini gereja ini. Apakah seperti itu yang kita cari gitu? Lisa nari, kok nggak ada yang memuji tarian saya, kok nggak ada yang motret saya, fotoku kok sithik gitu kan, sing diupload kok fotonya Fani terus gitu. Apakah itu yang kita cari? Rendah hati menganggap yang lain lebih utama, kayak tadi contoh bukain pintu gitu ya. Tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi lebih utama memperhatikan kepentingan orang lain. Coba nanti kita praktek. Habis ini kan kita makan malam ya, betul ya? Betul ya Mbak Dita ya? Betul kan habis ini makan malam toh? Nah coba, bisa enggak kita ngambilin piring? Mari. Orang mangan-mangan gitu ya. Ada kamu, duluan aja Bu. Oh, jangan. Praktek firman tadi ya. Orang lain duluan, jangan saya. Mas Yosef datang ngamuk, mangannya repote gitu ya. Tapi praktek deh, coba praktek. Mendahulukan orang lain dulu. Mari silakan. Diambilkan nasinya gitu kan. Nek aja sithik-sithik gitu kan. Katanya melayani nek sithik wae ndak jatah kuntek jangan gitu ya. Layani orang lain. Bisa enggak kita seperti ini? Gereja Tuhan seperti ini. Gini. Dalam hal berpusat kepada Kristus, ini masuk doanya Yesus nih. Kesatuan itu sangat dirindukan sama Tuhan. Kalau kita bilang kita mau berpusat sama Kristus, tapi kita berpusat sendiri-sendiri nggak bersatu, Tuhan sedih. Yuk kita bersatu. Yang kedua, jemaat yang mau mengosongkan diri dan merendahkan diri. Yang pertama harus bersatu. Yang kedua, mengosongkan diri dan merendahkan diri. Ayatnya dalam Filipi pasal yang kedua, loh nggak tak tuliskan. Filipi 2, ayat yang ke-5, Bapak Ibu. Saya bacakan, Filipi 2 ayat yang ke-5 mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan seterusnya. Kemarin Selasa ini saya sampaikan kepada teman-teman yang pemuritan. Ya. Tapi hari ini saya akan sampaikan juga kepada Bapak Ibu Saudara semua. Gereja yang sejati harus belajar seperti Yesus. Mengosongkan diri dan merendahkan. Mengosongkan diri dan merendahkan diri. Mengosongkan diri itu gimana toh? Apakah harus pikirannya kosong Mas Yonat? Kayak seperti beberapa waktu yang lalu ada lomba melamun. Ngelamun loh dilombakan. Parah banget ya hari-hari ini ya. Melamun loh dilombakan. Berapa jam itu? Yang 1 jam. Gitu. Mas Yonat, kalau pas lagi butuh cinta, daftar lomba kayak gini nih, jamin menang gitu kan. Ngenes mentu aku gitu kan. Ngelamun. Apakah seperti itu mengosongkan diri? Apakah merendahkan diri terus dodok gitu? Merendahkan diri gitu. Apakah seperti itu maksudnya? Nah, kita mau belajar ya. Waduh cilik banget ya. Tuhan Yesus itu Bapak Ibu adalah teladan utama dalam sikap kita sebagai seorang hamba. Teladan utama kerendahan hati itu Tuhan Yesus. Teladan utama gitu. Kenapa? Slide-nya tadi Pak, bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah kurios yang sejati. Apa tuh kurios? Kurios itu adalah Tuhan. Kembali ke slide yang tadi. Ya. Yesus itu kurios yang sejati. Kenapa? Dia bertahta di surga. Dia anak Allah. Mundur Pak. Ya, ini dia. Ya, dia itu kurios yang sejati, tapi mengosongkan diri menjadi doulos. Doulos itu apa? Budak. Menjadi hamba. Mengosongkan diri Bapak Ibu. Itu bahasa Yunaninya ekenosen. Ekenosen itu artinya gini.
menurunkan kedudukan. Itu ekenosen Bapak Ibu. Mas Dito sini Mas Dito. Wis tak peseni ondo tadi yuk. Sini Mas Dito bantu saya. Saya mau kasih ilustrasi biar cetol. Tadi saya pas sesi pembukaan tak pikir-pikir ilustrasinya, oh ada tangga ya. Saya mau kasih contoh. Tolong dipegangi, kalau nggak dipegangi nanti saya ya. Hadapnya situ ya. Bapak Ibu, saya mau contohkan apa itu ekenosen. Tuhan Yesus itu kedudukannya di mana? Halo? Saya udah sampai naik loh, kalau nggak dijawab lah ayo kebangetan toh. Saya ngatek naik apa ini? Anda. Apa bahasa Indonesianya? Ondo. Nah, tangga gitu, Anda gitu. Masih kuat ya? Masih kuat ya. Ini saya jatuh tanggung jawab loh tuh. Masih bisa ya? Nah Bayu Pen itu. Tuhan itu kedudukannya di mana? Di atas. Tinggi, dalam kemuliaan, betul? Nah ekenosen itu kedudukannya itu dia menurunkan sekali loh tuh. Hayup-hayupan Bapak Ibu. Menurunkan kedudukannya yang tinggi di sorga untuk menjadi sama dengan manusia. Ada lagu rohani bilang gini, dia di sorga turun dari sorga turun ke dunia. Betul? Dari sorga turun ke dunia. Nah ini ekenosen. Nah cuman saya takut nih Bapak Ibu cuman dengar kata-kata dari sorga turun ke dunia. Nah ini di dunia. Begini toh. Enggak ekstrim. Oh Tuhan tidak seperti itu. Dia di sorga turun ke dunia. Ini baru yang pertama namanya mengosongkan diri. Ekenosen Mas. Dari kedudukan tinggi turun ke dunia. Tapi berikutnya ada namanya merendahkan diri. Ayat yang tadi, ia mengosongkan dirinya dan dalam keadaan sebagai manusia merendahkan diri. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah merendahkan diri itu bahasa Yunaninya etapeinosen, beda. Ekenosen itu dari kedudukan tinggi menjadi biasa. Nah kalau etapeinosen, setelah di dunia, apa yang Yesus lakukan? Dia mati sebagai penjahat. Mati sebagai penjahat di mana? Kayu salib. Kematian penjahat di kayu salib itu kematian paling hina. Kematian paling hina, paling buruk, paling menyedihkan, paling mempermalukan. Nah Yesus ekenosen dari surga turun ke dunia. Tapi tidak berhenti, dia merendahkan dirinya, dia etapeinosen untuk turun. Saya gambarkan kira-kira gini Bapak Ibu. Nah gini ya, karena sudah gak bisa lebih rendah dari ini toh. Kalau misalkan bisa tak keduk ini kan gini kan. Dah menjadi hina, rata dengan tanah. Kalau kita cuma membayangkan Yesus turun ke dunia, Anda berpikir Yesus di tengah-tengah kita. No, dia turun ke dunia dan menjadi lebih hina dari saya dan saudara semua. Itu Yesus, dia mengosongkan diri dari kedudukan tinggi dan merendahkan diri. Itu Yesus. Boleh dibawa lagi. Senang nanti kamu ya. Bapak Ibu, manusia kebalikannya. Sampai ke belakang aja Mas itu. Nanti saya tertarik buat naik lagi nanti malah ya. Kebalikan dari Yesus. Manusia itu cenderung memuja kedudukan. Betul? Sekarang staff. Syukur-syukur saya besok bisa jadi supervisor. Syukur-syukur jadi supervisor saya bisa jadi manajer. Syukur-syukur saya bisa jadi general manager. Syukur-syukur memuja kedudukan. Kalau sudah dipuja, diapain? Dikejar tuh kedudukan. Wah cita-citaku aku pengen jadi general manager. Wah dikejar kedudukannya. Saya pengen jadi orang kaya biar dihormati. Saya sudah capek dihina. Itu tuh manusia. Dia memuja kedudukan, dia mengejar kedudukan. Begitu sampai di kedudukan apa yang dilakukan? Mempertahankan kedudukan. Ini yang Bapak Ibu Saudara dan saya sering lakukan. Yesus jelas-jelas di sorga, kedudukannya mulia. Lah kita ini apa? Kita orang biasa tapi kadang-kadang harga diri kita gede banget.
banget dari diri kita. Begitu disenggol, rung ngerti deh siapa saya. Belum tahu dia. Rumangsane gor kowe tok sing iso nesu. Kan? Harga diri kita terlalu hebat. Untuk kita mau turun dari kedudukan itu menjadi biasa. Tuhan gak cukup sampai di situ. Dia ekenosen, menjadi biasa, manusia biasa. Tapi dia juga merendahkan diri. Lebih rendah dari manusia. Yesaya menuliskan dengan sangat jelas. Dikatakan apa dalam Nabi Yesaya? Bahkan rupanya tidak nampak seperti manusia lagi. Ia dihina. Ia dihina. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan, kata Yesaya. Dan menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Bahkan orang memalingkan mukanya kepada Yesus. Saking hinanya. Ekenosen turun ke dunia, gak cukup buat Yesus. Dia yang raja di sorga, dia turun ke dunia gak cukup. Dia bahkan merendahkan dirinya, serendah-rendahnya untuk saya dan saudara semua. Itu teladan yang Tuhan contohkan. Nah kalau di gereja bisa seperti itu, indah. Indah. Ketika kita bisa merendahkan diri, mengosongkan diri. Jangan peh sudah pelayanan. Jangan peh sudah berkhotbah. Kayak saya begini. Ini beban khotbah itu berat Bapak Ibu. Berat. Berat. Harus mempraktekkan. Bukan mempraktekkan ilustrasi tok. Mempraktekkan isi khotbah kan gitu. Berat. Tapi bagaimana saya harus berjuang untuk membuktikan ini. Supaya bisa menjadi teladan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya pun dibentuk. Bisa gak kita mengosongkan diri? Apa sedikit-sedikit kita marah? Gereja gak disapa, gak usah ke gereja aja. Harga diri kita terlalu besar. Tuhan dulu, Tuhan Yesus, dia yang harusnya pantas menerima segala hormat, pujian, kemuliaan, pengagungan. Dia rela tinggalkan surga, mengambil rupa manusia. Bahkan ketika menjadi manusia, dia ambil rupa sebagai hamba, lalu mati di kayu salib sebagai penjahat yang paling hina. Hanya untuk membuktikan betapa besarnya cintanya buat saya dan Bapak Ibu semua. Tuhan memberi teladan untuk kita mengosongkan diri. Jika kita masih sombong karena jabatan kita ini itu, pelayanan kita ini itu, pencapaian kita ini itu, kita punya ini itu. Ingat Yesus. Dia mengosongkan diri menjadi manusia biasa, bahkan merendahkan diri menjadi budak manusia. Ingat-ingat ya tadi. Dia tidak hanya turun ke dunia, tapi di dunia dia mengambil strata sosial paling hina. Enggak cuma turun ke dunia, menjadi sama dengan Anda dan saya, tapi dia menjadi lebih hina dari Anda dan saya. Kalau bukan karena kasihnya, gak mau Tuhan lakukan itu. Next Pak. Yang ketiga, jemaat yang mau taat. Yang pertama tadi jemaat yang bersatu. Yang kedua jemaat yang mengosongkan diri dan merendahkan diri. Dan yang ketiga jemaat yang mau taat. Filipi 2:8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Gereja yang berpusatkan Kristus, itu gereja yang taat. Bukan taat sama saya Bapak Ibu. Taat sama siapa? Taat sama Tuhan. Tuhan bilang maafkan, ya maafkan. Tuhan bilang ampuni, ya ampuni. Tuhan bilang beri, ya beri. Taat. Beberapa waktu yang lalu hati saya dan istri terharu sekali karena ada satu keluarga yang kami sudah komitmen bahwa keluarga ini kita support aja, yang penting bisa ikut retret begitu. Tapi beberapa waktu yang lalu justru membayar retret penuh, bahkan lebihannya pun diserahkan untuk panitia retret. Kami terharu, maksudnya betapa keluarga ini mau taat sama Tuhan.
Ketika Tuhan mengajar lewat firman-Nya, maka telinga dibuka dan mau taat sama firman Tuhan. Itu adalah respon yang sangat baik. Berapa banyak di antara kita dengar firman Tuhan tapi mengeraskan hati. Enak aja suruh ngampuni. Enak aja suruh memberi. Nyarinya aja susah. Tapi kalau Tuhan bilang ya mari kita taat. Memang ketaatan itu menyakitkan. Tapi itu yang Tuhan mau. Ketaatan Kristus terhadap Bapa itu menjadi contoh ketaatan kita terhadap Allah. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Ini ilustrasi mengenai seseorang yang mendirikan rumah. Ada kata-kata begini, setiap orang yang datang kepadaku mendengar perkataanku serta melakukannya. Datang sama Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukan. Itu disamakan seperti orang yang menggali dalam-dalam, meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh. Kenapa? Karena orang ini orang yang taat. Sepele ya. Tapi dampaknya dahsyat. Kepada orang yang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, mendengar perkataanku dan melakukan, aku akan menyamakan dia seperti siapa? Seperti orang yang menggali dalam-dalam, lalu menaruh batu sebagai dasar rumahnya, mendirikan rumahnya di atas batu yang kokoh itu, sehingga ketika badai terjadi, gak roboh rumahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, iya, di next Pak. Nah, semakin kita taat, kita semakin kuat. Amin. Loh, amin enggak? Tadi katanya kalau kita datang, dengar dan melakukan, berarti kan taat. Kita seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika ujian, cobaan, masalah, tantangan hidup datang, hancur enggak? Enggak. Tapi orang yang datang mendengar tapi tidak melakukan, itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Datang air bah, datang banjir, hanyut rumah itu dan hebatlah kerusakannya, kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya, makin taat, makin kuat. Makin taat, makin kuat. Makin taat, makin kuat. Nah, kalau Anda makin taat, Anda makin kuat. Orang yang makin kuat, orang yang makin hebat. Tapi ingat sekali lagi, Anda hebat bukan karena Anda kuat. Anda hebat karena Anda taat. Ingat-ingat. Makin taat, makin kuat. Makin taat sama Tuhan, hidupmu makin kuat Bapak Ibu. Makin taat, makin settle, makin bakoh. Makin taat, makin kuat. Makin taat, makin kuat. Nah, orang yang makin kuat akan dipakai Tuhan makin hebat. Tapi ketika kita makin hebat, ingat kita hebat bukan karena kita kuat. Kita hebat karena kita taat. Kuncinya di situ. Gereja yang mau serupa seperti Yesus. Gereja yang harus taat sama Bapa. Perhatikan Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan tutup dengan ayat-ayat ini. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Matius 26. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Siapa anak Zebedeus? Yohanes dan Yakobus. Maka mulailah ia atau Yesus merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, apa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Berarti berapa kali Tuhan berdoa? Berapa kali Tuhan berdoa? 3. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Berapa kali Tuhan berdoa? Dan doanya itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tuhan berdoa kepada Bapa supaya diambil cawan ini daripadanya. Kita sering lihat di film ya, betul? Bagaimana Tuhan berlutut, berdoa, lalu apa? Berkata, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Seperti mau mati rasanya. Bahkan di Injil yang lain dikatakan apa? Keringatnya itu bercampur dengan darah. Saking takutnya Tuhan berdoa, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Ini namanya ketaatan. Berdiri. Di film kita cuma lihat ini sekali. Betul? Lalu tiba-tiba Tuhan sudah dan mau ditangkap. Tapi Alkitab mencatat dia pergi lihat murid-muridnya lagi bubuk manis murid-muridnya. Tuhan bilang apa? Enggak bisa tuh kamu tahan sebentar aja. Sejam aja. Gundah hatinya. Yesus tahu sebentar lagi akhir hidupnya akan tiba. Kedua kalinya dia berlutut lagi. Pernah ngerasain Bapak Ibu? Saking paniknya kita berdoa itu berkali-kali. Dan doanya itu juga. Yesus juga melakukan. Dia duduk lagi. Sekiranya lalukanlah cawan ini. Tapi kalau ini berlalu hanya dengan cara aku meminum cawan ini, baiklah aku akan meminumnya. Bangun, dia datang lagi sama murid-muridnya. Kali ini Yesus tidak membangunkan mereka. Betapa dia mendahulukan kepentingan orang lain. Saking takutnya dia pengen ditemani sama 3 murid terdekatnya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Mereka ketiduran. Ketiga kalinya Yesus datang lagi. Berdoa. Doa yang itu juga. Bapak Ibu, hatinya pengennya menolak. Kalau bisa jangan aku minum cawan ini Tuhan. Cawan murka yang demikian ngeri. Terpisah dari Allah. Dia takut sekali. Kalau bisa jangan Tuhan. Jangan Bapak. Kalau boleh aku lewat aja sama cawan ini. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. 3 kali Tuhan harus menenangkan dirinya berdoa. Walaupun sulit, tapi Yesus mau taat. Hari-hari ini Bapak Ibu lagi kesulitan melakukan firman apa? Firman mengampuni? Sulit Tuhan. Sudah terlalu dalam luka yang ditorehkan orang ini. Tapi Tuhan bilang, ampuni, ampuni. Taat. Firman apa yang hari-hari ini Bapak Ibu sulit untuk lakukan? Mari kita taat. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Yesus mati karena ketaatannya. Bisakah kita juga jadi jemaat yang taat sama Tuhan? Pak Andreas, slide-nya. Jemaat yang berpusat Kristus itu yang sepemikiran, satu cinta dan sehati. Yang mengosongkan diri dan merendahkan diri seperti Yesus. Dan yang mau taat melakukan kehendak Bapa. Bisakah kita melakukan ini?
Atau kita hanya akan menjadi kumpulan orang-orang Kristen yang senang ngumpul saja, tapi hidup tidak mengalami perubahan. Mari kita belajar taat sama Tuhan. Main musik boleh maju ke depan, kita mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus, sambil kita merenungkan maksud firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita sudah mendengarkan firman bagaimana kita harus mengikuti teladan Yesus yang taat mati di atas kayu salib. Dia taat kepada Bapa. Mari kita juga taat kepada Allah. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Makasih Bapa. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Menyiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus ini. Sambil kita memandang pada salib Kristus. Di sanalah dosa-dosa kita ditebus oleh Tuhan. Ku telah mati dan tinggal. Saya mohon dengan hormat Pak Iwan dan Pak Andreas untuk membantu saya dalam perjamuan kudus ini. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar jemaat saja serukan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Katakan, mati dan tinggalkan. Makasih Tuhan. Kami mau belajar menjadi jemaat yang sehati. Kami mau belajar menjadi jemaat yang mau mengosongkan diri dan merendahkan diri satu dengan yang lain. Kami mau menjadi jemaat yang taat sebagaimana Engkau taat kepada Bapa. Kami mau bawa hidup kami ini Tuhan menjadi penurut-penurut Tuhan, menjadi kekasih-kekasih Allah. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, mampukan jemaat-Mu untuk menjadi gereja yang sejati. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Telah mati. Makasih Tuhan. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terima kasih Bapa. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Makasih Bapa. Jadilah
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarkan ini boleh termaterai dalam hati kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menjadi gereja yang sejati, yang berpusat pada Kristus. Kristus sajalah tujuan utama kami. Kristus sajalah teladan utama kami. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan layakkan setiap kami, agar kami boleh memposisikan hati kami dengan baik, dengan benar. Dalam merenungkan makna perjamuan kudus ini. Kami harusnya binasa, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, lewat kematian Kristus di kayu salib, kami diselamatkan. Layakkan para pelayan yang melayaninya, agar kami layak dan pantas melayani perjamuan kudus ini tanpa rasa bersalah, tanpa di hadapan Tuhan bersalah, dipandang bersalah oleh Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dengan hati yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Kami akan melakukan dan menyambut perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Kita naikkan refrennya saja dan kita akan dilayani perjamuan kudus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan Pada mezbamu ya Tuhan. jadilah padaku seperti yang Kau ku ingini. telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku letakkan Pada mezbamu pada mezbamu ya Tuhan. jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau mau. Jadilah padaku seperti Yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sebelum kita bersama-sama akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita mengarahkan pandangan kepada Kristus dan mengingat bahwa sebenarnya kita layak memperoleh murka Allah karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, karena kesalahan, karena kekilafan kita. Kita pantas menerima murkanya, tapi karena kasih kita diselamatkan. Ketika nanti kita akan makan roti ini, kita akan mengingat tubuh yang terobek-robek, yang oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika kita meminum anggurnya nanti, kita mengingat darah yang tercurah, yang membasuh setiap dosa orang-orang yang mau percaya kepadanya. Mari kita merenung sejenak. Terima kasih. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kasih Bapa. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. resapi kasih Tuhan besar. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dalam perjamuan kudus hari ini, saya ingin melakukan sesuatu yang tidak biasanya kita lakukan. Setiap Bapak Ibu Saudara di sini yang merasakan ada sakit dalam tubuhnya, dan engkau rindu Tuhan, jikalau engkau mengizinkan kiranya sakit ini boleh lalu daripadaku, dan engkau meminta, engkau meronta kepada Tuhan, biarlah kiranya engkau boleh mengangkat tanganmu dengan percaya. Engkau yang merasakan sakit dalam tubuhmu dan engkau percaya, engkau meminta kepada Tuhan, engkau boleh angkat tangan. Dan satu lagi, di antara setiap kita yang merasa hati kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan, kita sulit merasakan kasih Tuhan yang demikian besar karena kecewa kita yang terlalu dalam. Maka malam ini izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Engkau yang merasa begitu kecewa, engkau boleh angkat tanganmu tinggi. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh
besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sebelum saya berdoa, kita akan pisah saja. Yang sakit engkau boleh maju ke depan. Yang sakit terlebih dahulu engkau boleh maju ke depan. Kita melakukan keyakinan kita sama sebuah tindakan percaya. Apapun yang Bapak Ibu Saudara boleh rasakan. Sekali lagi, biarlah kiranya Tuhan kehendaknya yang terjadi. Tapi mari kita melakukan tindakan iman malam hari ini. Bahwa bilurnya menyembuhkan kita. Tubuhnya yang terobek itu sudah menyembuhkan kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang merasakan hati yang demikian kecewa, engkau yang pahit hati, engkau yang rindu hatimu mengalami pemulihan, Hidupku engkau maju ke depan. besar Bilurnya menyembuhkan, anugerah-Mu. bilurnya memulihkan, bilurnya membaharui. Tuhan saja yang mampu memulihkan hidup. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar
hari ini ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi. Setiap hati yang terbuka untuk menerima pemulihan dari Tuhan, malam hari ini menerima lawatan dari Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu di kayu salib menyembuhkan sakit penyakit kami. Setiap kutuk-kutuk yang bukan dari Tuhan, kami percaya sudah dicabut di dalam nama Yesus. Darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu memulihkan, membasuh kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh menikmati keintiman bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kami boleh lanjutkan di sesi berikutnya. Hati yang limpah akan hadirat Tuhan, hati yang merasakan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus bawa kami lebih dekat, dekap kami lebih hangat untuk merasakan hadirat Tuhan dalam retret kami malam hari. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang sudah bisa berdiri, bisa berdiri. Saya percaya bahwa hari ini kita memperingati Jumat Agung. Bukan sekedar memperingati perayaan orang Kristen saja. Tidak. Kalau Bapak Ibu rindu berangkat ke retret ini, saya punya keyakinan Tuhan lebih rindu menyambut Bapak Ibu dalam retret ini. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu mengalami berkat Tuhan dalam retret ini, saya percaya Tuhan lebih rindu untuk mencurahkan berkat-Nya buat kita di retret ini. Amin. Oleh karena itu terus dalam hadirat Tuhan, selama 3 hari kita mau nikmati hadirat Tuhan bareng-bareng. Ya, kita akan tutup sesi ini. Oh, ada persembahan. Kalau gitu saya serahkan kepada pelayan. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk setiap kita. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sebelumnya nanti saya minta saudari Nita untuk berdoa. Persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih-Mu, terima kasih untuk setiap kemurahan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kerajaan di muka bumi ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan setelah ibadah ini, kita akan makan malam. Kita akan makan malam, Bapak Ibu Saudara bisa langsung ke ruang makan. Lalu nanti kumpul lagi jam 8. Jam 7.
Oh sorry. Makan, oh ya tunggu lagi jam 8 untuk acara malam pengakraban Bapak Ibu Saudara. Jadi kita masih ada waktu sekitar 1 jam lebih. Bapak Ibu Saudara bisa makan, santai dulu, habis itu kembali ke sini untuk acara selanjutnya. Ibu, ada tambahan? Dan kita buka ruang kesaksian. Buat Ina. Dan kita akan buka ruang kesaksian Bapak Ibu Saudara, bagi yang ingin bersaksi bisa mendaftar ke si acara. Nanti kesaksiannya akan kita kesaksiannya akan di malam inaugurasi. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar terlebih dahulu. Nanti panitia yang akan mengatur jalannya waktu inaugurasi, waktu di malam terakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang merasa mempunyai berkat untuk diceritakan saudara seiman bisa mendaftar ke panitia. Seperti itu. Putri. Ya Bapak Ibu Saudara, jika ada Bapak Ibu Saudara yang memiliki kesaksian untuk dibagikan, kami membuka ruang kesaksian pada besok malam di malam inaugurasi. Jadi nanti akan diselingi dengan malam kesaksian. Jadi silahkan mendaftar ke tempat Mas Adris atau ke tempatnya Mbak Irma di belakang atau ke tempatnya Mbak Dita. Pokoknya si acara untuk mendaftar kalau besok mau kesaksian. Tidak ada acara yang lain, malam ini kita mau makan bersama. Sebelum kita makan, mari kita mau berdoa menutup ibadah Jumat Agung pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Engkau berkarya dalam ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami. Kiranya setiap apa yang sudah kami haturkan kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang memproses kehidupan kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga kami, kehidupan kami boleh berpusat kepada Kristus dan kami menjadi gereja yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, berkat-berkat sudah kami terima dan kami mau selesaikan ibadah pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan makan malam bersama, kiranya Tuhan yang memberkati apa yang kami makan, apa yang kami minum boleh menjadi berkat kesehatan untuk kami semua. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ilahi dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai setiap kita mulai malam ini sampai Tuhan datang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila engkau tak bersama